Perlindungan Anak. Bapak Muhammad Afifuddin, Ketua KPU RI. Dan tentunya segenap tamu undangan, serta seluruh rekan media yang berbahagia, para muhibbin Gus Dur, dan juga di sini ada Syubhanul Muslimin Lovers, mana suaranya? Acara pada malam hari ini juga disiarkan langsung melalui saluran TV 9, TV NU, dan juga NU Online. Maka demikian sekali kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara Haul Gus Dur ke-15, menajamkan nurani, membela yang lemah. Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia, tentunya pada malam hari ini kami turut serta mengajak seluruh hadirin pada malam hari ini agar dengan senang hati bisa membuat unggahan atau postingan di Instagram. Jangan lupa untuk mention akun @haulgusdur 2024. Mari kita ramaikan di jagat sosial media pada malam hari ini. Ya, karena ketika para hadirin di sini buat story dan mention akun Haul Gus Dur 2024 menunjukkan bahwa acara kita sangat meriah dan dihadiri oleh tamu-tamu yang spesial. Tapi jangan cuma tag Haul Gus Dur 2024, tag saya juga. Instagram saya Bobby_Al-Mahbub, kasih emot api 3. Menyala abangku. Menyala, jangan cuma Gus Azmi yang kalian tag ya, saya juga pengen begitu. Tipis-tipis boleh ya, Iya, Bobi ya? boleh. Kalau Kak Wulan pengen di tag? Boleh, @Ulansari AS, jangan lupa di follow juga. Iya, pengen nambah juga followersnya dia. Baik, tentunya acara pada malam hari ini semarak meriah, juga berkat dari dukungan dan sponsor dari Bank Arta Graha Internasional, Arta Graha Peduli, Gulafit, Eci.id, Takokok Winsti, BCA, Livin Mandiri, dan juga SGI. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pendukung acara dan sponsor pada Haul Gus Dur ke-15. Tentunya mengawali acara kita pada malam hari ini malah bersama-sama sejenak kita khidmat menyimak pembacaan suci Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 15 yang akan dilantunkan oleh saudara Sofwan Jauharudin Hasan dari SLB Muhammadiyah Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi selamat datang dulu ya. Selamat datang dulu. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Dan juga selamat datang Kiai Haji Mustafa Yusuf. Inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه
Beliau rawuh aja masih di toilet soalnya. Ya Kiai Haji Mustafa Bisri. Terus mas kalau udah di atas ya. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sofwan Jauharuddin Hasan yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu merdunya. Dan beliau membacakan surah Luqman. Sedangkan saya pribadi setiap kali sholat, bacaan surah yang saya baca selalu Qul huwallahu ahad kaulan. Nggak apa-apa Bobby. Ya. Katanya punya usul kalau bacanya 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Wah, berarti saya menghatamkan Quran dalam satu hari itu ada 5 Al-Quran saya hatamkan. Masya Allah. Soleh banget saya ternyata. Tepuk tangan buat saya deh. Mohon izin Kiai, nanti mohon diluruskan ya sahabat saya ini. Baik Kiai. Baik, tentunya sebelum kita melanjutkan acara, kami juga ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Kiai Haji Zawawi Imron, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan juga Romo Antonius Budi Purnomo, serta Pendeta Jeki Manuputi. Selamat datang dalam rangkaian Haul Gus Dur ke-15 pada malam hari ini. Ma'asyiral jammi as'adakumullah. Mari kita bersama membaca Yasin dan tahlil. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, dilanjutkan doa oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Falyatafaddala iyakuma mashkurain.
Fatihah surah Yasin. Ila ruha baina mahatina jadadina jaddatina amamina ammatina khalina khalatina lima syaikhina waliman lahu haqqun alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil khusus al arwah Ki Haji Abdul Rahman bin Ki Haji Abdul Wahid bin Ki Hashim bin Ki Asyar bin Fulan wa Bunyai Hanja Salihah binti Ki Bisri bin Fulan Sulih maghfur min Allah yaghfir dzunubahum wa yastur yubahum ila hadratin nabi al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على
awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakul. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله 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 لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Falyatafaddal iyyahu mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbana lakal syukru ya Rabbana lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahbab wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghafaru ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khabidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latif ya Hafir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Qawiyyu ya Matin ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumid ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'al ya Barru ya Tawwab ya Muntakimu ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Mani'u ya Dharu ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rasidu ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana wastajib ilahana kama wa'adtana. Allahumma taqabbal wa awsil mislah thawabi ma qara'na minal Qur'an wa ma sabbahna ma hamidna wa ma kabbarna ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa nisaihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi
وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى تابعين لأصحاب رسول الله أجمعين وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين وإلى أئمة المجتهدين وعلماء العاملين وأوليائك الصالحين وإلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا أمات وتنا وعرفنا وأزواجنا أبنائنا وبناتنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ونخص خصوصا إلى عبد الرحمن باخر ورسوله اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارحمه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مصرهم اللهم أكرم نزولهم يا الله يا كريم اللهم لا تعذبهم وأنس وحشتهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرا من خفر النيران اللهم انفعنا يا إلهنا بأمه انفعنا بأخلاقهم انفعنا معرفتهم يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ربنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسيف المختلفة والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان العالم عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وقت هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأفضل الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج ألسنة الملائكة بالتبشرين للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت كناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وعبد الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وجهه ومدانس جناب المسعود ومشاركة لا في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له القرشة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله له وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عمود وبرز الحميد المحمود مذعينا لله بالتعليم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أسود وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
بسعد مستمر ليس يوفى حيث أوتينا عطاء جمعا فخرا مؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العين إذ حبانا بوجودي الله الله مصطفى المهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلاة الله عليك يا رسول الله أغنى بك النبي كان سعى وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا حبيبي واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجواري خير مقعد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائي وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يا جد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Sebelum melanjutkan rangkaian acara tentunya kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Pendeta Gomal Gultom. Bapak Budi Tanu Sudibyo dari Matakin. Bapak Rano Karno, Wakil Gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta. Juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari Himpunan Disabilitas Indonesia Bekasi.
Dan yang teristimewa kami juga ucapkan terima kasih secara khusus atas dukungan dari Jarum yang senantiasa setiap tahun setia memberikan dukungan dalam rangkaian acara Haul Gus Dur. Baik hadirin wal hadirat rahimahumullah. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Haul Gus Dur ke-15 sekaligus mewakili keluarga. Jadi beliau ini merupakan perempuan dan juga inspirator bagi kita semua. Kepada Ibu Yeni Wahid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat yang telah hadir, para kiai, para bunyai, para ulama, para tokoh agama, lintas iman, para pejabat pemerintahan, para menteri kabinet, gubernur DKI dan wakil, bupati Cianjur dan wakilnya, para ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu majelis taklim, para seniman, para budayawan, para tokoh-tokoh politik, teman-teman difabel, dan seluruh muhibin Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Banyak sekali tokoh yang hadir, jadi kalau disebutkan satu persatu waktunya sudah habis. Tetapi ini semua tidak mengurangi rasa hormat kami sekeluarga kepada seluruh undangan yang telah hadir, baik para tokoh, tokoh agama maupun masyarakat umumnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum memberikan sambutan, saya ingin memulai dengan sedikit menembang, ya, nembang lagu Jawa. Ya, ini adalah sebuah lagu yang digubah oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo di abad ke-15. Gitarnya masih agak kelamaan ya, gak apa-apa. Surasane Gusti kaya tingkang pokokotem jer wajibmu teringgasan ngawruhiti tining ilmi tining sastra kawitane aksara sawiji alif kang tutu mangku kaibu Surasane Gusti kaya tingkang
lagu ini berkisah الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tembang ini berkisah tentang kewajiban manusia untuk mencari hakikat kehidupan. Dan hidup yang hakiki abadi, manusia punya kewajiban yang satu, yaitu mengetahui hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu terangkum dalam aksara. Dan asal mula aksara hanya satu, yaitu alif. Alif inilah yang menjadi petunjuk yang memuat seluruh substansi kegaiban. Kenapa saya memulai sambutan saya dengan tembang ini? Karena untuk mengingatkan kita semua bahwa dalam kehidupan kita, secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, seberkuasa, sekuat-kuatnya kita, tetap hakikat kehidupan yang paling utama adalah untuk mencari jalan ilahi. Dan itu ditunjukkan oleh alif yang menjadi petunjuk. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan hanya sebagai anak kedua Gus Dur, tetapi juga sebagai saksi hidup yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Gus Dur menjalani hidupnya dengan satu prinsip, yaitu menajamkan nurani dan membela yang lemah. Banyak dari kita yang mengenang Gus Dur sebagai sosok yang tidak bisa melihat secara fisik, tetapi nuraninya begitu tajam. Jauh lebih tajam daripada orang-orang yang memiliki penglihatan sempurna. Dengan nuraninya itulah Gus Dur mampu melihat ketidakadilan, mampu mendengar jeritan hati rakyat kecil di tengah kebisingan kekuasaan. Salah satu warisan penting Gus Dur yang ingin saya sampaikan adalah keberaniannya menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani dirinya sendiri. Gus Dur memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memanipulasi atau merugikan rakyat. Tasyaruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Inilah dalil yang kerap dikutip Gus Dur sebagai pegangan beliau. Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan yang ada di tengah masyarakat. Sebagai presiden, Gus Dur menaikkan gaji seluruh pegawai negeri. Karena ia tahu rakyat kecil hidupnya susah. Ia tidak pernah menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau sekedar mempertahankan kekuasaan. Semua yang beliau lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Hadirin sekalian, inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin kita hari ini. Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang. Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia.
Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi, bukan malah rakyat yang harus dibebani. Hadirin yang saya cintai, ada satu lagi pelajaran besar yang diwariskan oleh Gus Dur. Yaitu beliau mampu membedakan mana kekuasaan dan mana kemanusiaan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Perintah ini ditujukan untuk semua orang yang beriman, bukan hanya kaum muslimin. Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat. Gus Dur dengan kejernihan pikirannya memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang. Budiman Arisandi, warga Palangkaraya. Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan. Ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Apakah kita akan diam begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka terus berada dalam kesulitan? Kita tentu tidak setuju dengan wacana polisi dikembalikan posisinya menjadi di bawah TNI atau di bawah kementerian tertentu. Karena ini adalah sebuah hal yang diperjuangkan oleh Gus Dur untuk memastikan adanya alat dari masyarakat sipil, yaitu kepolisian. Tetapi kita juga perlu mengingatkan aparat kepolisian untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam lembaganya. Agar tidak lagi terjangkit fenomena trigger happy atau terlalu mudah menarik pistol. Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya. Menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang belaka. Bapak Ibu yang saya hormati, Gus Dur pernah berkata, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Pernyataan ini mengajarkan kepada kita semua
bahwa segala keputusan, kebijakan, dan tindakan kita harus berlandaskan nurani. Sebab pada akhirnya nurani yang tajamlah yang akan membawa kita semua menuju jalan yang benar, menuju keadilan yang hakiki. Seperti alif yang menjadi petunjuk, semua ilmu yang kita miliki, semua kuasa yang kita pegang, semua harta yang kita nikmati, hendaknya diarahkan menuju jalan ketuhanan. Yaitu dengan cara melayani semua umat Tuhan di bumi. Dengan menegakkan keadilan dan selalu membela mereka yang lemah. Terima kasih, semoga kita semua bisa menjadi penerus perjuangan Gus Dur, menjadi orang-orang yang berjuang untuk kaum-kaum yang terpinggirkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. متشكر كثير على إلقاء الكلمات التي تم من قبل سيدة Yeni Wahid. Terima kasih kami sampaikan, luar biasa sekali tadi tembang alif dari Ibu Yeni Wahid, tepuk tangan untuk beliau. Dan sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Mbah Suji Tejo, Presiden Janjukers, tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, hadirin para tamu undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Gus Dur merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sebagai sang pembela pluralisme. Tentunya Gus Dur ini memiliki banyak sekali sahabat dan juga kolega. Bagaimanakah Gus Dur di mata hati sahabat dan kolega? Kita saksikan tayangan berikut ini. Karena Gus Dur bagi orang Madura adalah bapak dan sekaligus azimat. Ya tentunya memang ya alim ulama, sebagaimana pada umumnya orang Madura menghayati seorang kiai. Tapi jauh lebih dari itu, agar lebih dekat mungkin orang Madura menganggapnya Gus Dur itu seorang orang tua, tempat bersandar segala kehidupan. Karena bagi orang Madura Gus Dur sampai sekarang tidak wafat. Ada beberapa contoh kasus yang sampai sekarang bisa berkomunikasi dengan Gus Dur gitu. Misalnya saya ada teman, bukan latar belakang santri, dia datang ke ketua PCNU karena saya kebetulan sebagai salah satu khatam di PCNU, datang ke kami dengan bangga bercerita mengatakan, saya bangga tentang Gus Dur. Kenapa? Karena saya sekarang diterima jadi PNS. Kok bisa? Gimana kok ada hubungan Gus Dur? Katanya dia setiap selesai sholat kirim Fatihah sama Gus Dur. Padahal dia bukan santri, bukan siapa-siapa, dia pendidikannya SMP, SMA. Lalu lulus SMA dia melamar pekerjaan, diterimalah menjadi seorang PNS, pegawai negara, ASN begitu sekarang. Jadi sekali lagi bagi orang Madura, Gus Dur itu hidup selamanya dalam hati orang Madura sampai sekarang dan akan terus insya Allah dikenang sepanjang hayat orang Madura dalam segala kebutuhan hidupnya dengan berkomunikasi lewat cara orang Madura dan ya cara santri juga, yaitu dengan berkirim Fatihah kepada beliau. Gus Dur adalah pribadi paling mengesankan yang pernah saya ketemui. Gus Dur sama sekali mantap dengan dirinya sendiri. Ia orang terbuka, benci pada kebicikan, tertawa kalau orang lain merasa tersinggung. Ia seorang Muslim sampai tulang sumsum. Akan tetapi para penganut agama-agama lain merasa aman padanya. Gus Dur sekaligus seorang nasionalis dan humanis. Ia punya hati bagi para korban, apakah itu korban intoleransi beragama, apakah itu para korban pembantaian sesudah G30S, apa itu orang Papua
yang sampai sekarang masih diperlakukan sebagai suku terjajah ialah yang mengakui bendera bintang kejora dan memberi orang Papua perasaan bahwa mereka warga Indonesia tercinta. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan memberi Gus Dur kepada kami. Gus Dur adalah salah satu tokoh yang betul-betul banyak mengajarin saya mengenai soal-soal Indonesia dan juga mengajar saya juga bagaimana menjadi pemimpin di Indonesia ini dan membantu membangun Indonesia bersama-sama. Di sinilah saya pikir saya belajar banyak daripada Gus Dur. Sebenarnya saya juga berhutang budi kepada Gus Dur juga karena Gus Dur pernah memberikan banyak advies saya pada saya saat ada masalah dengan pemerintahan Habibie pada saat itu. Jadi dalam tahun Gus Dur ini saya berterima kasih dan saya ingin selalu percaya bahwa Gus Dur akan selalu melihat dan ingin mendoakan kita bersama-sama untuk kepentingan kemajuan bangsa Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Baik, Bobby, mungkin tadi kita sudah menyaksikan sahabat dan juga kolega menyampaikan cerita tentang Gus Dur itu sendiri. Luar biasa sekali sosok seorang Gus Dur. Mungkin itu adalah 3 dari ribuan bahkan jutaan orang yang bisa bersaksi tentang Gus Dur sendiri. Namun selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari tokoh politik sekaligus Gubernur terpilih daerah khusus Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Ibu Sinti Nuriyah Abdurrahman Wahid. Beliau adalah ibu kita semua. Dan atas doa beliaulah saya jadi gubernur. Karena saya dikalungin, saya pakai kembali Bu ininya. Jadi cukin ini yang dari Ibu Bu, saya pakai kembali ini. Para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para menteri yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengenal Gus Dur dari dekat sejak tahun 86. Ketika saya menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB yang disebut dengan FKHJ pada waktu itu, kami sering berdiskusi, berinteraksi dengan Gus Dur pada waktu itu. Hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. Bukan karena nomor saya nomor 3, tapi 3 hal. Yang pertama saya ingin menyambung pasal yang disampaikan oleh Mbak Khofifah yang menjadi Gubernur Jawa Timur. Padahal Gus Dur sebelumnya, beliau menyampaikan bahwa Mbak Mega maju sebagai calon wakil presiden tahun 99 atas permintaan Gus Dur dan atas perintah Gus Dur dan dilakukan oleh fraksi PKB pada waktu itu. Kebetulan sayalah yang menyiapkan administrasinya. Karena tidak ada yang mau pada waktu itu untuk menyiapkan, saya ditugaskan oleh almarhum Pak Taufik dan Ibu Mega untuk menyiapkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Khofifah pada waktu itu, saya ingin menyambungkan pasalnya bahwa itu benar. Sepenuhnya adalah arahan dan permintaan Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menjadi saksi ketika Gus Dur dan Mbak Mega yang pada waktu itu dalam kondisi yang berseberangan dan agak sulit untuk dipersatukan, tiba-tiba Mas Taufik menghubungin saya almarhum. Pram, Gus Dur pengen ketemu. Pada waktu itu saya udah menjadi sekjen partai, Gus Dur pengen ketemu. Dan saya akhirnya dengan Mas Taufik dan salah satu pengusaha, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, tapi pengusaha ini sangat terkenal sekali yang dekat dengan Gus Dur dan juga dekat dengan Mbak Mega. Gus Dur menyampaikan, aku pengen ketemu mbakmu, Mbak Mega maksudnya.
Dan pada waktu itu kemudian saya ke ibu, ke Mbak Mega, Mbak, Gus Dur pengen ketemu. Coba kamu tanyakan apa yang menjadi keinginan beliau. Kebetulan tadi sore saya sama Bang Rano diterima Mbak Mega. Dan ini saya ulangi apa yang disampaikan Mbak Mega dan kebetulan saya pelakunya. Gus Dur pengen dimasakin nasi goreng. Maka saya menyampaikan ke Mbak Mega, Mbak, Gus Dur pengen dimasakin nasi goreng yang dimasak oleh Mbak Mega sendiri. Dan saya menjadi saksi dimasak sendiri oleh Ibu di Kebagusan. Akhirnya bertemulah dengan Ibu Mega setelah sekian waktu Gus Dur tidak bertemu dengan Bu Mega. Dan ini permintaan Gus Dur menunjukkan begitu jembar hatinya Gus Dur. Begitu luasnya Gus Dur. Dan ketika pertemuan itu terjadi, Mbak Mega minta hanya saya yang jadi pelayan Bu Sinta pada waktu itu. Menyiapkan minum, air putih, dan makanan dan sebagainya yang disiapkan oleh Mbak Mega sendiri. Jadi tadi sebelum berangkat, saksinya Bang Dul, Bang Rano Karno, saya menyampaikan kepada Mbak Mega, Mbak, saya akan ke tempatnya Haul Gus Dur. Beliau menyampaikan, tolong sampaikan ke Mbak, saya titip salam hangat dari saya. Maka ini saya sampaikan kepada Bu Sinta. Yang ketiga, Gus Dur tidak pernah lekang dengan waktu dengan berbagai caranya untuk membantu seseorang. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya diminta ketemu Mbak Yeni Wahid, ada di belakang Mbak Yeni. Saksinya Mbak Yeni, yang tahu hanya saya dan Mbak Yeni, nggak ada orang lain yang tahu. Saya diajak masuk ke ruangannya Mbak Yeni, dipertemukan seseorang. Saya nggak sebut namanya, yang tahu cuma saya sama Mbak Yeni. Dan orang ini mengatakan, Mas harus pergi ke tempat ziarah, ke tempat Gus Dur. Mbak Yeni betul kan? Saksinya Mbak Yeni. Dengan berbagai cara karena kesibukan yang ada, saya ziarah ke tempat Gus Dur. Pada waktu itu ditemani oleh Gus Kikin, Tebu Ireng. Begitu saya pulang dari ziarah Gus Dur, hati saya berbunga-bunga dan saya yakin dengan keyakinan yang luar biasa. Termasuk satu permintaan oleh orang yang saya dan Mbak Yeni yang tahu, akhirnya saya jalankan Mbak Yeni. Karena itu sebagai syarat, hanya saya dan Mbak Yeni yang tahu. Jadi artinya, Gus Dur dengan berbagai cara, tak lekang oleh waktu untuk membantu saya pribadi, saksinya Mbak Yeni. Maka ketika saya berziarah, saya memohon, meminta, mendoakan Gus Dur, dan sekaligus karena saya udah kenal lama sekali dengan Gus Dur, termasuk saya juga bersyukur ketika Gus Dur wafat, saya pada waktu itu ada di rumah sakit. Sehingga dengan demikian perjalanan panjang saya merasa salah seorang yang dipilih oleh Gus Dur untuk hadir dalam momen-momen dalam banyak hal. Kalau saya ngomong tentang yang terakhir, kalau bukan karena Mbak Yeni, saya nggak buka Mbak, karena ini tadi Mbak Yeni menggebu-gebu, dan saya melihat begitu Mbak Yeni yang di luar dugaan, pidatonya yang biasanya nggak biasa-biasa, ini pidatonya sangat Gus Durian banget. Sehingga dengan demikian saya menyampaikan yang ketiga tadi. Ibu Sinta, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Dan kita semua mendoakan Gus Dur semoga apa yang menjadi peninggalan Gus Dur, apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur, mudah-mudahan kita bisa teruskan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pramono Anung atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Wazir Asy'un Ad-Diniyah di Jumhuriyati Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أيضا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأيضا قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan sehat dan panjang umur Ibunda Hajah Siti Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta seluruh zuriatnya yang hadir pada kesempatan ini maupun yang satu ada di Australia dalam rangka penyelesaian terakhir untuk PhD-nya. Yang saya hormati para menteri pada masanya dan juga pada saat ini hadir beberapa orang, wakil menteri, tokoh masyarakat, dan juga para alim ulama, para seniman, budayawan, sampai kepada masyarakat yang majhulun fil ard tapi mungkin ma'lumun fis sama. Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menyangka orang yang mati di jalan Allah, tetapi dalam tafsir Ibnu Ajibah dan beberapa tafsir yang lain banyak sekali pengertiannya apa yang dimaksud ayat ini. Diartikan janganlah kalian menyangka orang yang membunuh egonya, orang yang mengorbankan kepentingan subjektivitasnya demi untuk kemaslahatan umat manusia, ya, itu adalah wafat. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tetapi sesungguhnya beliau itu tetap hidup. Bahkan di mata Allah selalu mendapatkan rezeki. Ayat ini mengisyaratkan bahwa di alam barzah pasca kematian itu pun juga orang membutuhkan rezeki. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan bahwa kehidupan di alam barzah sama dengan kita di sini juga Bapak Ibu sekalian. Membutuhkan pertolongan dari orang lain. Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan doa dari orang hidupnya. Menurut Imam Al-Ghazali, di lukisan dalam tentu ada riwayatnya, walaupun riwayatnya itu kita melihat memang hadis-hadis ahad yang banyak ya di Ihya Ulumuddin. Tetapi saya juga sedikit ingin singgung karena Ihya Ulumuddin ini adalah hobi bacaan wajibnya Gus Dur. Ya. Ada seorang murid Imam Al-Ghazali mengatakan, "Ya Syekh, saya kok menemukan beberapa hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Saya tidak temukan di dalam kitab-kitab hadis. Ta'ala wa la sinina. Saya tidak pernah mengutip sebuah hadis dalam Ihya tanpa konfirmasi dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, betul enggak engkau pernah menyampaikan hadis ini?" Sebelum Rasulullah ngangguk, pertanda bahwa iya,
maka saya tidak tulis dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin versi aslinya itu 4 jilid Bapak Ibu sekalian. Ditulis di atas menara masjid Damaskus malam hari. Bayangkan ada sekitar 340 hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Kalau setiap hadis itu ditulis, itu tentu harus mengkonfirmasi dulu kepada Rasulullah. Satu saja kitabnya di antara 13 kitab Imam Al-Ghazali, itu sudah 340 kali berjumpa Rasulullah. Berapa semester itu? Jadi alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Bacalah dalam kitab-kitab kuning, Jami' Karamatul Auliya, ya, 2 jilid tuh. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang-orang yang hidup. Dan alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Murid yang sejati juga mampu belajar kepada impersonal teacher, impersonal lecturer, guru yang bukan orang. Nah, di sini kita akan lihat Gus Dur. Saya juga termasuk beberapa kali ikut mendampingi beliau menziarahi makam-makam tertentu. Pengalaman gurunya Wali Songo, Syekh Jamaluddin yang ada di Tosora, Kabupaten Wajo. Pertama kali ke sana itu nggak bisa nembus. Karena kita pinjam sedangnya Pak Profesor Masyihab, batunya sebesar kepala, itu rusak itu mobil itu dan tidak bisa nyampe. Lalu datang lagi kedua kalinya, kita sudah siapkan jeep. Akhirnya ketemulah makam. Di tempat itu nggak ada yang kenal siapa sih sebetulnya ini Syekh Jamaluddin ini. Ya. Syekh Gus Dur pada waktu itu menyatakan inilah guru sejati daripada Wali Songo. Siapa yang memberitahu Gus Dur? Gus Dur nggak memberitahu. Belakangan kami ke Malaysia dan akhir ini banyak orang Malaysia mengunjungi Syekh Jamaluddin di Tosora Kabupaten Wajo itu betul gurunya Wali Songo. Bapak Ibu sekalian, itulah Imam Al-Ghazali belajar pada Rasulullah. Bukan hanya Imam Al-Ghazali, tapi juga Ibnu Arabi. Dalam kitab Futuhatul Makkiyah 4 jilid, ada versi 6 jilid. Ya, Fususul Hikam juga ada. Sama juga. Ya Syekh, ada ini aneh buku Fususul Hikam ini, kecil 1 jilid itu. Hari ini saya baca redaksinya sama, tapi inspirasi cerdas yang lain muncul. Itu bukan buku saya, nak. Itu pemberian Rasulullah. Jadi dia mimpi diberikan buku betul. Itulah Fususul Hikam. Bahkan judulnya pun juga dari Rasulullah. Khudh hadzal kitab Fususul Hikam. Ensiklopedia para wali, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali mereka itu berguru kepada orang-orang yang sudah wafat. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 64 dan surah An-Nisa 151 tadi saya bacakan itu ya. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi dalam ilmu bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, la dengan lam itu beda artinya. Dalam ilmu balaghah la itu kan kalau bahasa Indonesianya sama itu, tapi bahasa Inggrisnya bisa dibedakan tuh. Ma la takunu ta'lamun itu la ta'lamun itu artinya unknown, tidak diketahui. Tapi kalau lam takunu ta'lamun unknowable. Jadi satu unknown tidak tahu, tidak diketahui, tapi dosen menjelaskan akhirnya kita tahu. Tapi kalau unknowable itu lam, enggak mungkin bisa kita ketahui tanpa yang bersangkutan langsung memberikan pemberitahuan itu. Nah, perhatikan Rasulullah Muhammad SAW, pengungkapan Rasulullah itu selalu menggunakan fi'il mudhari. Ayat yang saya bacakan tadi. Kita orang pesantren tahu fi'il mudhari itu fungsinya adalah present continuous tense. Kata kerja yang menggambarkan peristiwa sekarang dan akan datang.
Nabi-nabi lain digambarkan dengan fi'il madhi, tapi Rasulullah fi'il mudhari. Apa artinya? Jadi betul apa yang dikatakan tadi Pak Gubernur kita dan juga Mbak Yeni, bahwa spirit orang wafat itu sebetulnya tidak pernah memang mati itu. Manusia itu wujud abadi. Tuhan itu wujud azali, alam semesta ini wujud baharu, hawadith. Sekali jadi manusia tidak pernah berhenti jadi manusia. Sampai nanti akhir neraka itu teriak para penghuni neraka, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kembalikan aku jadi tanah. No way, sekali Anda jadi manusia, tetap akan jadi manusia, tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan mati dalam arti total, itu sesungguhnya tidak seperti itu kata Al-Quran. Dia cuma pindah ke terminal yang berikutnya kok. Gus Dur sekarang ini sedang menikmati parcel yang dikirimkan oleh orang hidupnya. Iya. Doa yang kita panjatkan, kita doakan kepada orang mati, itu bertajasud. Kita baca dalam kitab-kitab kuning, ada babut tajassubil amal, ada juga kitabut tajassumil amal, tajassudil amal ya. Jadi doa kita itu menjelma menjadi parcel yang menghibur orang yang sudah wafat, Bapak Ibu sekalian. Hebat ya. Banyak sekali kirimannya dari dunia. Oh iya. Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman hidup, tidak pernah dihaulkan seperti ini, itulah yang menderita ngantri Bapak Ibu sekalian pada hari Jumat. Kata Imam Al-Ghazali. Kenapa hari Jumat? Khutbah kedua ada yang wajib dibaca oleh para khatib. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Begitu kata-kata wal amwat maupun yang sudah wafat ya. Jadi artinya ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu yang sudah wafat disebutkan bagaikan anak ayam yang ditaburi dengan benih. Ya, rebutan mereka itu. Ada mantan menteri, ada mantan gubernur, rebutan mereka itu. Ya. Kenapa? Karena doanya khatib di khutbah kedua itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang tidak pernah ada yang mendoakan. Tapi banyak orang santai di situ duduk. Bapak Ibu kenapa nggak ikut rebutan? Saya nggak perlu rebutan. Anak saya di pondok pesantren, ya setiap habis salat waktu dikirimkan saya surah Al-Fatihah. Saya juga banyak anak, tapi nggak ada satupun yang mendoakan. Harta warisan saya diambil, dipoya-poyakan. Tidak lama kemudian, sebagian daripada yang santai-santai itu ikut rebutan. Bapak Ibu kenapa ikut rebutan? Kemarin tidak. Iya, anakku yang rajin mendoakan aku juga sudah wafat. Sedangkan cucuku yang kuliah di luar negeri, boro-boro berdoa salat pun juga enggak. Nah kita di sini kita melihat tidak gampang untuk memperoleh jamaah yang sedemikian besarnya setiap tahun ini ke-15. Alhamdulillah saya enggak pernah absen ini di Haul Gus Dur ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Mungkin enggak kita meniru sedikit saja dari Gus Dur. Kalau tidak bisa meniru secara total. Ini tantangan kita semuanya. Gus Dur itu seperti yang dikatakan tadi Romo Maktis, dia sudah mantap dengan dirinya sendiri. Yang sekarang ini banyak adalah orang yang belum selesai pada dirinya sendiri. Nah, jadi semoga Bapak Ibu sekalian, kita semuanya mendoakan Gus Dur, zuriatnya, doakan orang-orang yang penting dalam hidup kita, maka itu akan bertajasud. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri atas sambutannya. Perlu diketahui Bapak Menteri bahwa saya sekarang selaku MC ini sedang menjalankan program Magister S2 di salah satu PT KIN di bawah naungan Kemenak. Barangkali nanti S3 ada beasiswa untuk saya, boleh Bapak Menteri? Boleh. Masuk. Masuk.
Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Menteri Agama Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Tentu kita semua sebagai hamba, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Namun tak patut kita mengeluh hanya karena ujian kita sebagai hamba. Yang harus kita lakukan adalah mengeksplor kelebihan pada sisi lain. Seperti halnya teman-teman yang akan mempersembahkan gerak lincahnya pada malam hari ini. Bersama-sama kita saksikan persembahan tari dari Yayasan Disabilitas Produktif dan Mandiri, Disproman.